Kisah tragis berasal dari Provinsi Kalimantan. Ada sepasang suami yang berinisial PN berusia 30 tahun dan sang istri yang berinisial SN usianya 1 tahun lebih muda, yaitu 29 tahun. Diketahui pasangan suami istri ini belum mempunyai buah hati. Mereka hidup sementara menetap di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Tetapi belum diketahui juga bahwa PN dan SN sebelumnya asli tinggal di daerah mana atau di provinsi mana. PN dan SN sama-sama memiliki sifat introvert. PN merupakan pribadi yang sangat menyukai ketenangan dan SN sulit bergaul dengan warga sekitar karena pribadi yang tertutup. Karena SN mempunyai pribadi yang sangat tertutup dengan tetangga, sebagai hiburan, melepas penat SN seringkali karaoke di dalam rumahnya. SN jarang sekali bergaul ke tetangga sekitarnya, walaupun tetangganya itu mayoritas teman kerja suaminya. Berdasarkan dari informasi yang didapat SN, tidak mempunyai pekerjaan dan hanya jadi ibu rumah tangga, sedangkan PN hanya bekerja sebagai buruh di sebuah perusahaan hutan tanam industri yang bernama PT Mayawana Persada. Banyaknya buruh yang merantau dan tidak tinggal di wilayah Kalimantan. Perusahaan PT Mayawana Persada langsung menyediakan rumah pondok untuk para pekerjanya. Dari benefit kerja yang mendapatkan tempat tinggal, akhirnya PN yang sebagai seorang buruh di perusahaan tersebut akan memboyong istrinya untuk tinggal di rumah pondok tersebut. Rumah pondok itu nuansanya seperti rumah pedesaan dengan berbahan alami seperti kayu, bambu, batu, dan rumbia. Terkesan tidak mewah bila dibandingkan dengan rumah di kota besar. Rumah pondok itu nyaman untuk sekedar singgah sementara, luasnya tidak terlalu besar, hanya cukup untuk 2 orang sampai 3 orang saja. Cukup sekali rumah itu untuk PN dan SN yang hanya tinggal berdua saja. Di usia umur pernikahan PN dan SN yang masih tergolong muda, PN menjadi sosok yang pekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya itu. Faktanya PN dikenal sangat rajin dalam bekerja, sehingga PN disukai oleh atasannya. Hari-hari pun berlalu PN bekerja keras sebagai buruh di perusahaan tersebut dan melakukan aktivitas sehari-hari tanpa adanya konflik di dalam perusahaannya. Namanya bekerja buruh, pasti PN ada rasa lelahnya. Tidak banyak informasi yang ditemukan, mungkin saja PN lebih banyak bekerja menggunakan tenaga fisik bukan menggunakan daya pikir. Wajar saja PN badannya mudah lelah. Benar adanya ketika badan sudah lelah, pasti emosi yang akan muncul bisa tidak stabil. Emosi yang timbul ketika badan sudah lelah, seperti stres, rasa marah yang sulit terkontrol, sulit berpikir jernih, hingga gangguan sulit tidur. Suatu hari PN pulang bekerja dan kondisi tubuhnya sangat lelah. PN berharap ketika pulang ke rumah akan disuguhkan dengan makanan yang enak. Ketika PN mulai masuk rumah dan langsung menuju meja makan, PN langsung membuka tudung saji di atas meja. Ternyata hasilnya kosong, tidak ada makanan satupun. Seketika PN pun langsung marah ke SN karena tidak menyiapkan makanan untuk suaminya yang habis pulang kerja. Sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik, seharusnya SN menyiapkan makanan untuk suaminya. Wajar saja PN marah karena rasa lapar dan lelah sehabis bekerja. SN pasti tidak melakukan aktivitas apapun, hanya bersantai ria saja di rumah. Dari masalah sepele itu, SN yang tidak menyiapkan makanan mereka berdua pun mulai adu mulut. Usia yang masih tergolong muda dan rasa egois yang masih sama-sama tinggi, mereka seringkali cekcok hal apapun, termasuk hal-hal sepele. Setelah kejadian cekcok yang tidak menyiapkan makanan, makin lama mereka berdua seringkali adu mulut. Hal ini timbullah kebiasaan adu mulut. Hal itu pernah terlintas hal gila yang ingin dilakukan PN untuk menghabisi nyawa sang istrinya. Seperti yang digambarkan, rumah yang ditinggali PN dan SN tidak terlalu besar. Seharusnya SN mampu mengurus rumah
yang luasnya tidak terlalu besar. Ditambah SN yang tidak mempunyai pekerjaan, seharusnya mampu mengurus kebutuhan rumah, seperti cuci piring, masak, menyetrika, dan lain sebagainya. Seperti yang diketahui SN yang tidak tahu kalau di rumah aktivitasnya seperti apa, sampai-sampai ia tidak sanggup mengurusi kebutuhan rumah. Hal sepele tersebut membuat PN sering marah karena SN yang suka bermalas-malasan. Hari demi hari telah berlalu, rumah tangga ini sering sekali adu mulut karena masalah sepele. SN yang mempunyai hobi bernyanyi dan sering karaoke di dalam rumah. Dikarenakan SN yang tidak mempunyai kesibukan, seringkali SN melakukan hobinya itu ketika PN si suami pergi bekerja. Karena bila PN di rumah, maka bisa timbul adu mulut lagi perihal karaoke. Pada suatu hari, PN sedang sakit gigi, mungkin karena jarak rumahnya ke puskesmas atau rumah sakit jauh. PN tidak berobat ke dokter gigi, hanya mengandalkan metode alami saja untuk meredakan sakit giginya itu, dengan cara mengompres pipinya yang bengkak saja. Kebanyakan efek samping, bila sakit gigi seringkali muncul rasa nyeri, gangguan sulit tidur, dan seringkali sulit mengontrol emosi seperti marah yang berlebihan. Kemudian pada malam hari Sabtu tanggal 24 Februari tahun 2024, saat itu PN dan SN sudah berada di kamar untuk beristirahat, tetapi mereka berdua tidak langsung tidur, seperti SN yang sedang asik bermain handphone. SN ini tipikal yang kalau bermain handphone itu berisik sekali. Tanpa basa-basi, PN yang sedang sakit gigi langsung menegur SN yang berisik kurang lebih kayak gini. "Sudahlah main HP itu, berisik. Besok sudah bekerja lagi." Lalu dengan entengnya dijawablah oleh SN, ia yang tidak suka ditegur oleh suaminya itu. "Kamu ganggu kesenangan aku. Kalau tidak senang, kamu tidur di luar saja sana." Dengan kesalnya PN langsung keluar kamar dan tidur di luar. Saat itu PN ada di situasi sulit mengontrol emosi karena sakit nyeri giginya yang berlebihan. PN yang membutuhkan ketenangan di rumah untuk istirahat, malah ketenangan itu tidak didapatkan oleh PN. Wajar saja kalau lagi sakit gigi, membutuhkan istirahat dan ketenangan yang cukup. Suasana rumah pun sangat berisik, yang sumber berisiknya berasal dari istrinya sendiri SN. Keesokan harinya tanggal 25 Februari 2024, tibalah jam menunjukkan pukul 12 malam. Di tengah pagi PN terbangun karena ada suara berisik orang karaoke. Ketika terbangun mendengar suara itu, PN terlebih dahulu ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah dari kamar mandi, PN langsung menghampiri suara berisik tersebut. Ternyata suara itu berasal dari istrinya PN yang sedang bernyanyi. SN tidak tahu waktu dan kondisi di dalam rumahnya. Dengan entengnya dia bernyanyi dengan keras di saat suaminya sedang tertidur pulas. Hal tersebut membuat PN dan SN langsung adu mulut lagi. Karena ulah SN yang suka bernyanyi keras di tengah pagi. PN meminta SN untuk berhenti bernyanyi dengan cara memaki-maki SN. Seharusnya PN menasehatinya dengan cara yang baik-baik. Hal ini didukung dengan kondisi PN yang sedang sakit gigi. PN terus memantau SN yang tidak ada perubahan dan berniat untuk berhenti. Waktu pun berjalan hingga 1 jam kemudian, sekitar pukul 1 dini hari. Hal ini membuat PN kesal dan marah karena tegurannya tidak direspon baik oleh istrinya SN. Kemudian pada pukul 2 dini hari, emosi PN pun memuncak dan sudah tidak terkendali karena istrinya yang sangat keras. Kepala PN langsung melontarkan kalimatnya kurang lebih seperti ini. "Perempuan gila gak tahu adab, gak tahu waktu jam berapa ini. Mau jadi biduan kamu?" SN yang masih tidak peduli omelan suaminya itu, dan SN masih lanjut bernyanyi dengan keras. Bahkan SN seringkali membantah omongan suaminya itu. Karena kesal sudah terlalu lama PN memantau SN,
dan teguran PN tidak dihiraukan oleh SN, memuncaklah klimaks emosi amarah PN terhadap SN. PN langsung mengambil parang yang ia simpan di dalam rumahnya itu. PN langsung dengan bengisnya menikam SN sebanyak 4 kali, di bagian leher belakang, pipi, hingga ke tangan kanan istrinya itu. SN yang tidak tahu akan ditikam oleh suaminya, apalah daya ia tidak bisa berontak. Karena sudah kehilangan cairan merah yang sangat banyak, SN langsung meninggal di tempat. Karena hal itu, PN langsung panik melihat istrinya yang sudah berlumuran cairan merah dan tidak sadarkan diri. PN langsung berpikir bagaimana caranya untuk menghilangkan jejak eksekusinya itu. Kemudian PN mendapatkan ide dan ia langsung membuat drama palsu bahwa SN itu dibunuh oleh orang misterius. Saat itu PN langsung berteriak meminta tolong ke warga sekitar. Kalimat minta tolongnya kurang lebih seperti ini. "Tolong, istri saya sudah tidak ada nyawanya lagi." Mendengar hal itu, warga langsung berbondong-bondong ke tempat kediaman PN dan beberapa warga menghubungi pihak kepolisian. Lalu kepolisian dengan sigap menuju lokasi rumah PN. Pada saat itu pihak kepolisian langsung melakukan investigasi dengan mencari barang bukti dari aksi tersebut. Sambil menunggu hasil penyelidikan kepolisian, saat itu PN ditetapkan statusnya sebagai saksi. Karena beliau merupakan suami SN dan salah satu orang yang ada di lokasi kejadian. Pada akhirnya, dengan kerja keras dari pihak kepolisian, polisi berhasil menemukan barang bukti di sekitar rumah PN berupa parang. Pada saat itu juga PN langsung dibawa ke kantor polisi dan harus membuat pernyataan bahwa parang tersebut adalah miliknya. Namun saat interogasi PN masih belum mengakui bahwa parang tersebut adalah milik dirinya. Bahkan PN mengaku dia mempunyai parang yang disimpan di daerah sungai dekat tempat ia bekerja, bukan parang yang disimpan di rumahnya. Polisi terus mendesak PN agar berkata jujur, namun PN terus mengelak. Namun nyatanya PN tidak bisa mengelak lagi, karena pihak kepolisian menemukan sidik jari PN di parang tersebut. Akhirnya pihak kepolisian langsung menetapkan status PN menjadi tersangka. Pengadilan Negeri Mempawah menyatakan bahwa PN bersalah atas kejadian eksekusi istrinya. PN mendapatkan pasal pembunuhan berencana dengan rincian hukuman di pasal 340 KUHP Indonesia dan penetapan 14 tahun penjara.